Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan uji asumsi klasik. Kemarin kita sudah mengerjakan tentang uji normalitas. Sekarang kita akan membahas tentang uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan ada uji autokolerasi. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini yang pertama kita akan membahas uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi di antara variabel bebas. Model regresi yang baik adalah bebas dari problem multikolinearitas. Nah, syaratnya itu yang pertama, nilai VIF atau variance inflation faktornya harus kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10. Langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama, seperti biasa, kita harus menyiapkan data kuesionernya. Ada total X1, total X2, dan total Y. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS seperti ini. Setelah dipindahkan, masuk ke variabel view untuk mengubah namanya dan labelnya. Di sini labelnya sesuaikan dengan variabel dari kuesioner masing-masing. Nah, kemudian kita ke data view lagi, kita klik Analyze, kita klik Regression, kemudian Linear. Nah, di sini X1 dan X2-nya kita pindahkan ke kolom independen yang di bawah, dan keputusan investasinya atau variabel Y kita pindahkan ke kolom yang di atas atau dependen. Kemudian klik Statistik. Di sini kita contreng estimates, covariance metric, model fit, dan juga collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Di sini muncul output. Nah, di sini ada tabel coefficients. Di sini juga ada kolom tolerance yang nilainya yaitu 0,346. Ini lebih dari 0,1. Kemudian nilai VIF-nya yaitu 2,893. Ini juga kurang dari 10. Maka kita bisa simpulkan dari data ini tidak ada problem multikolinearitas. Maka dari itu kita bisa lanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, syaratnya itu, titik-titiknya itu menyebar secara acak, ada yang di atas, ada yang di bawah angka 0. Jadi bentuknya itu tidak teratur, juga tidak membentuk pola tertentu. Mari kita ke prakteknya. Seperti biasa, datanya pindahkan ke SPSS, kemudian klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Nah, seperti biasa, X1, X2-nya ada di bawah, dan Y-nya ada di atas. Kemudian kita klik Plots. Di sini, perhatikan Z Fred, ini kita alihkan ke X, dan S residnya kita alihkan ke Y. Kemudian klik Continue, dan klik OK. Dari sini kita hanya perlu memperhatikan ini scatter plotnya, di mana kita bisa lihat bahwa titik-titiknya itu menyebar secara tidak teratur, ada yang di atas, ada yang di bawah angka 0. Maka kita bisa menyatakan bahwa di sini tidak ada heteroskedastisitas ya, berarti aman, dan data ini bisa kita lanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu uji autokolerasi. Uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi saling berkolerasi antar pengamatan. Model regresi yang baik itu yang tidak mengalami autokolerasi. Nah, uji ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau DW test. Ketentuannya, DW-nya ini harus mendekati 2. Maka, kalau mendekati 2, artinya tidak terjadi autokolerasi. Nah,
Kalau DW-nya kurang dari 1,5, maka terjadi autokolerasi positif. Dan DW-nya kalau lebih dari 2,5, maka terjadi autokolerasi negatif. Kita praktekkan langkah-langkahnya. Setelah ada data seperti ini, kita klik Analyze, kemudian klik Regression, klik Linear, X1, X2 di bawah, Y di atas, kemudian kita klik Statistik. Constraint Estimates dan Model Fit, kemudian constraint juga Durbin-Watson. Klik Continue, klik OK. Di sini ada tabel model summary, dan di sini ada kolom Durbin-Watson yang bernilai 2,248. Nah, angka ini mendekati angka 2, maka di sini tidak terjadi autokolerasi. Nah, di sini data-data kita sudah aman, maka kita bisa dilanjutkan dengan uji regresi linear. Oke deh teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan terkait regresi linear berganda. Apa sih regresi linear berganda? Nah, jadi regresi linear berganda itu maksudnya itu untuk membuktikan bagaimana pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Oke, biar tidak bingung, kita langsung praktek aja ya. Nah, pertama-tama boleh masuk dulu ke SPSS-nya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, baru masuk ke variabel view. Nah, kita klik dulu ya yang ada di bawah. Nah, tampilannya sama seperti ini ya. Mulai dari name, tipe, dan lainnya harus disamakan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, barulah kita kembali lagi ke data view. Nah, diklik lagi. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, nah, bisa lanjut ke analisis. Nah, setelah itu kita maksud ke regression. Nah, ini ya regression. Setelah itu kita masuk ke linear. Nah, jika tampilannya seperti ini, nah, untuk variabelnya itu masuk ke dependent yang paling atas. Dan untuk yang X1 dan X2 itu masuk ke dependent, ya. Nah, independent. Setelah itu, lihat dari pinggirnya, itu ada namanya statistik. Nah, boleh diklik statistiknya. Nah, barulah diklik untuk bagian tabelnya ya. Nah, ini ada bagiannya ya, boleh di checklist. Nah, setelah di checklist, kita langsung aja continue. Oke, setelah di continue, tinggal di ox. Barulah datanya muncul seperti ini. Nah, dari tutorial yang tadi, itu langsung memunculkan 3 data. Yang pertama itu ada data regresi linear berganda atau uji T. Dan ada koefisien determinasi dan ada juga uji F. Ya, jadi langsung muncul sekaligus tiga-tiganya dengan satu tutorial. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan dulu dari uji linear berganda uji T ya, atau yang boleh dilihat dari tabel coefficients ya. Oke deh, sekarang kita langsung aja menjelaskan ya. Nah, dari hasil uji T regresi linear berganda. Uji T itu bisa disebut dengan uji parsial ya. Jadi pada tabel koefisien ini, nah, dengan variabel dependennya itu adalah keputusan investasi. Nah, kita lihat nih dari tabel satunya dulu nih ada persepsi inflasi ya atau disebut dengan X1-nya. Dengan nilai T-nya itu adalah 1,590. Nah, dengan uji nilai T-nya itu adalah 1,590. Dengan nilai signifikannya itu adalah 0,124. Nah, karena nilai signifikannya itu adalah 0,124, itu lebih besar daripada 0,05. Maka, persepsi inflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi.
Artinya, perubahan persepsi inflasi itu belum cukup kuat mempengaruhi keputusan investasi responden ya, karena nilai signya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak berpengaruh signifikan untuk persepsi inflasinya X1-nya. Nah, sekarang untuk X2-nya itu adalah harga emas. Nah, dengan harga emasnya itu nilai T-nya itu adalah 3,104 ya. Dan dengan nilai signifikannya itu adalah 0,04. 0,04. Nah, karena signifikannya itu 0,04 lebih kecil daripada 0,05, maka harga emas itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Artinya, semakin tinggi harga emas, maka keputusan investasi juga meningkat. Nah, itu dari kesimpulan koefisien. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi ya, atau disebutnya juga model model summary. Nah, ya, jadi hasil model summary itu sama seperti koefisien determinasi gitu. Nah, jadi pada tabel model summary, nah diperoleh nilai R-nya itu adalah 0,827 ya, yang artinya hubungan antara variabel independen atau persepsi inflasi dan harga emas X1 dan X2 dengan variabel dependennya itu adalah tergolong kuat ya. Nah, kalau untuk nilai R square-nya itu adalah 0,683 ya, yang artinya itu adalah sebesar 683 itu adalah variasi keputusan investasi dapat dijelaskan oleh dua variabel, yaitu dari persepsi inflasi dan harga emas. Nah, ada sisanya. Sisanya itu adalah 317 ya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar model ya, seperti apa pendapatannya, risikonya, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya itu dari model regresi ini cukup baik karena mampu menjelaskan keputusan investasi sebesar 683 gitu. Itu untuk model summary-nya. Dan terakhir ada uji EP ya. Nah, uji EP atau disebut juga dengan ANOVA ya. Hasil uji EP atau ANOVA itu jadi pada tabel ANOVA digunakan untuk melihat apa sih? Untuk melihat apa sih? Nah, untuk melihat apakah variabel independen itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, tadi variabel dependennya itu adalah keputusan investasi. Kalau variabel independennya itu adalah persepsi inflasi dan harga emas. Nah, di sini ada nilai EP hitung ya. Nilai EP hitungnya itu adalah 29,133 ya. Dan untuk nilai signifikannya itu adalah 0,01 ya. Maka 0,1 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi ini adalah signifikan. Yang artinya persepsi inflasi dan harga emas secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan investasi. Jadi, kesimpulan singkatnya, uji EP itu menunjukkan bahwa model penelitian ini layak digunakan ya, karena dua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi keputusan investasi. Gitu. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.